Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Someha dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Geografi, ingin mempresentasikan soal ujian tengah semester mata kuliah Geologi Indonesia. Soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan stratigrafi. Kemudian analisislah kondisi stratigrafi simbol warna hijau dengan kode TMJ, TOM, dan TOML geologi berikut ini. Jawabannya yaitu, stratigrafi adalah studi mengenai sejarah, komposisi, dan umur relatif, serta distribusi perlapisan batuan dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah bumi dari hasil perbandingan atau korelasi antara lapisan yang berbeda dapat dikembangkan lebih lanjut. Studi mengenai litologi, litostratigrafi, kandungan fosil, dan umur relatif maupun absolutnya. Untuk kode TMJ mempunyai batuan penyusun yang berupa konglomerat, napal, tufan, batu pasir, gampingan, dengan sisipan lignit, batu gamping dengan sisipan, dan batu gamping koral. Sedangkan pada bagian atasnya terdiri dari batuan kelabu, biohem, diselingi dengan napal dan batu gamping berlapis. Untuk kode TOML, simbol warna ungu adalah anggota batu gamping formasi Raja Mandala, adanya batu gamping di sekitar terumbu koral dengan beberapa fosil yang ada di sekitarnya, yaitu Lithothanium, Lapidosilina sumatranus, Lapidosilina epiodes. Biasanya terdolimitkan. Batuan tersingkap ini terdapat di daerah Pasir Kutamana, Pasir Asepan, dan di selatan Sukabumi, dan di Linggunung di selatan Cibadak. Untuk kode TOM terdiri atas napal tufaan, lempung napalan, batu pasir, dan lensa-lensa batu gamping. Mengandung fosil Globigerina, Oligocyanica, Globigena praebolodis, Orbulina, Lepidosilina, dan Spiricrolipes yang memberikan kisaran umur Ligosen akhir sampai Miosen awal dan menindih secara tak selaras formasi batuan tebal formasinya sekitar 1.100 meter. Untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan kondisi tektonik pulau pada masa Neogen yang menerangkan bagaimana proses pembentukan Pulau Jawa bagian tengah dan apa hubungannya dengan kondisi. Jawabannya yaitu di Jawa, batuan tersiar tengah mengalami pelipatan terbuka dengan tingkat deformasi melemah ke arah menjauh dan pusat kegiatan magmatisme. Struktur yang terbentuk berpola konsentris. Yang diduga bahwa penyebab deformasi adalah pemekaran gravitasional dapur magma pada Neogen, sudah berarah barat-timur. Pola struktur atau tektonik yang berarah barat-timur ini sering disebut arah Jawa di Pulau Jawa dan sekitarnya, yang terdiri atas Meratus, barat daya, timur laut, arah Jawa, barat timur, dan arah Sunda, utara selatan. Seperti laju sesar Baribis, kendang yang menerus sampai di utara Flores. Selain itu, sesar-sesar naik yang berukuran lebih kecil maupun laju lipatan, misal di Rembang, yang melibatkan batuan-batuan Neogen juga dijumpai di lapangan. Ini menunjukkan bahwa tektonik Neogen mempunyai pengaruh dominan terhadap fisiografi Pulau Jawa dibanding pengaruh tektonik sebelumnya. Hal ini dapat dipahami mengingat pola tektonik atau struktur lama kemungkinan telah tertutup oleh pola yang lebih muda. Di daerah Laut Jawa, pola berarah timur laut barat daya sangat dominan terlihat, khususnya berupa kesejajaran palung atau cekungan serta ketinggian. Pola ini menerus sampai Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa fisiografi kawasan tersebut lebih ditentukan oleh kegiatan tektonik yang lebih tua. Boleh jadi pola ini juga dijumpai pada batuan alas di Jawa. Dan bila mengalami reaktivitas, maka hal tersebut dapat menyebabkan terbentuknya pola struktur yang sama pada batuan yang muda. Namun intensitas pembentukannya tidak sekuat seperti pada pembentukan struktur akibat tektonik yang muda, atau disebut juga dengan Neogen. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu jelaskan 5 konfigurasi geologi Pulau Sumatera. Jawabannya, yang pertama, adanya cekungan.
Cekungan Sumatera Selatan merupakan suatu cekungan di mana struktur geologi sangat berperan aktif dalam pengendapan sedimen, baik struktur geologi yang terjadi saat fase pre-reef, syn-reef, dan post-reef. Secara fisiografis, cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan tersier, asimetris berarah barat laut tenggara, dibatasi sesar Semangko dan Bukit Barisan di sebelah barat daya, Paparan Sunda di sebelah timur laut, tinggian Lampung di sebelah tenggara yang memisahkan cekungan tersebut dengan cekungan Sunda, serta pegunungan 12 dan pegunungan 30 di sebelah barat laut yang memisahkan cekungan Sumatera Selatan dengan cekungan Sumatera Tengah. Cekungan Sumatera Selatan terdiri dari endapan serangkaian siklus transgresi dan regresi kala tersier menutupi batuan dasar yang tererosi akibat gejala ekstensi pada Mesozoikum hingga tersier awal. Pengendapan sedimen dimulai pada Eosen awal yang mengisi graben-graben yang bersumber dari tinggian sebelah-sebelahnya yang terangkat dan terkikis. Beberapa menyebutnya endapan syn-reef yang dicirikan oleh endapan vulkanik klastik dan klastik terigen yang disebut formasi lahat. Cekungan Sumatera Utara merupakan salah satu rangkaian cekungan sedimen di Sumatera yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Cekungan Sumatera Utara merupakan cekungan busur belakang yang termasuk ke dalam wilayah tektonik Sunda biometri. Cekungan ini mempunyai barat laut tenggara dengan luas sekitar 88.220 km persegi, menempati daratan 22.370 km persegi dan lautan 65.850 km persegi. Secara geografis, cekungan Sumatera Utara terletak pada 94,80 sampai 99,40 bujur timur dan 2,70 sampai 7,50 LU. Cekungan Sumatera Utara didelineasi oleh gabungan data meliputi peta sebaran anomali gaya berat yang menunjukkan kisaran nilai antara minus 125 sampai 50 MgALS atau low gravity. Peta ketebalan dengan batas cut-off sedimen bernilai 1000 meter. Peta sebaran tinggian batuan dasar, peta batimetri, peta topografi, dan melihat konfigurasi atau geometri sedimen dari penampang sismik yang menunjukkan suatu cekungan yang dibatasi oleh suatu ketinggian. Secara umum, cekungan Sumatera Utara di daerah barat daya berbatasan dengan pegunungan Bukit Barisan yang terangkat pada Miosen Tengah, pada bagian tenggara berbatasan dengan busur Asahan, sedangkan pada bagian timur laut berbatasan dengan semenanjung Malaysia, dan pada bagian utara cekungan ini terbuka ke arah Laut Andaman. Yang kedua ada lempeng tektonik. Lempeng tektonik merupakan bagian dari litosfer padat yang terapung di atas mantel yang bergerak satu sama lainnya. Terdapat 3 kemungkinan pergerakan satu lempeng tektonik relatif terhadap lempeng lainnya, yaitu apabila 1. Terjadinya kedua lempeng saling menjauh. 2. Saling mendekat. 3. Saling geser. Aktivitas tektonik cekungan Sumatera Utara dibedakan antara pra-Miosen dan Miosen hingga pasca-Miosen. Pola struktur berarah utara-selatan, terutama dihasilkan oleh tektonik pra-Miosen. Pola struktur Miosen, pasca-Miosen, arah utamanya adalah barat laut tenggara. Orientasi struktur tersebut berkaitan dengan pengangkatan Bukit Barisan, pola sesar berarah utara-selatan, dan arah barat laut tenggara maupun timur laut barat daya merupakan reaktivasi sesar Pleistocene sejak Miosen tengah. Evolusi tektonik tersier Sumatera terbentuk sebagai akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah Keraton Sunda secara oblik sepanjang barat daya Pulau Sumatera. Gerak lempeng Samudra Indo-Australia ke bawah lempeng kontinental Eurasia berlangsung sejak Oligosen akhir. Yang ketiga, adanya pegunungan. Pegunungan yang ada di Pulau Sumatera adalah pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan adalah jajaran gunung yang membentang dari ujung utara Aceh sampai ujung selatan Lampung di Sumatera, yang memiliki panjang lebih 1.650 km. Rangkaian pegunungan ini mempunyai puncak tertinggi, yaitu Gunung Kerinci yang berlokasi di Jambi, berketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Bukit Barisan terletak dekat pertemuan antara lempeng tektonik Eurasia dan Australia. Disebut Bukit Barisan barangkali karena jajaran pegunungannya sambung menyambung memanjang sejajar Pulau Sumatera. Adapun disebut bukit dan bukan gunung karena dalam terminologi Melayu kedua nama ini sebenarnya identik. Bukit dalam bahasa Melayu sama artinya dengan
gunung dalam bahasa Jawa. Kedua istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan tempat yang tinggi. Sebagai tulang punggung Sumatera, Bukit Barisan berperan penting sebagai sumber air dari semua sungai besar di pulau ini. Sungai-sungai yang bermuara di pantai barat Samudra Hindia seperti Alas dan Batang Toru, ataupun yang bermuara di pantai timur Selat Malaka seperti Indragiri, Batanghari, dan Musi, berhulu di Bukit Barisan. Yang keempat, ada batuan. Batuan dasar dari cekungan Sumatera Selatan terdiri dari kompleks batuan beku, Mesozoik, dan batuan metamorf serta karbonat Paleozoik, Mesozoik. Yang kelima, ada vulkanik atau sesar. Sesar Sumatera sangat tersegmentasi. Segmen-segmen sesar panjang sepanjang 1.900 km tersebut merupakan upaya mengadopsi tekanan miring antara lempeng Eurasia dan Australia dengan arah tumbukan 10 derajat utara sampai 7 derajat selatan. Berikutnya terdapat 19 bagian dengan panjang masing-masing segmen 60 sampai 200 km, yaitu segmen Sunda 6,75 derajat south sampai 5,9 derajat south, segmen Semangko 5,9 derajat south sampai 5,25 derajat south, segmen Kumering 5,3 derajat south sampai 4,35 derajat south, segmen Manat 4,35 derajat south sampai 3,8 derajat south, segmen Musi 3,65 south sampai 3,25 south, segmen Ketaun 3,35 derajat south sampai 2,75 derajat south, segmen Dikit 2,75 derajat south sampai 2,3 derajat south, segmen Siulak 2,25 derajat south sampai 1,7 derajat south, segmen Suli 1,75 derajat south sampai 1,0 derajat south, segmen Sumani 1, derajat south sampai 0,5 derajat south, segmen Cianak 0,7 derajat south sampai 0,1 derajat north, segmen Barumut 0,3 derajat north sampai 1,2 derajat north, segmen Angkola 0,3 derajat north sampai 1,8 derajat north, segmen Toru 1,2 derajat north sampai 2,0 derajat north, segmen Runun 2,0 derajat north sampai 3,55 derajat north, segmen TNPZ 3,2 derajat north sampai 4,4 derajat north, segmen Aceh 4,4 derajat north sampai 5,4 derajat north, segmen Selimem 5,0 derajat north sampai 5,9 derajat north. Tatanan tektonik regional sangat mempengaruhi perkembangan busur Sunda. Di bagian barat, pertemuan subduksi antara lempeng benua Eurasia dan lempeng Samudra Italia mengkonstruksi busur Sunda sebagai sistem busur tepi kontinen yang relatif stabil. Sementara di sebelah timur, pertemuan subduksi antara lempeng Samudra Italia dan lempeng-lempeng mikrotersier mengkonstruksikan sistem busur Sunda sebagai busur kepulauan yang lebih labil. Untuk nomor 4, soalnya itu deskripsikan pembentukan kepulauan Indonesia sebagian barat dan timur secara singkat. 1. Dengan adanya proses geologis, yaitu pembentukan kepulauan Indonesia dapat dijelaskan dari proses geologis yang terjadi pada saat proses pembentukan alam, yaitu proses endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik bumi. Aktivitas ini menyebabkan adanya deformasi kerak bumi yang mengakibatkannya adanya formasi daratan akibat daya yang maha dahsyat sehingga sejumlah pulau Indonesia terpisah antara satu sama lain. Gerak endogen ini dapat diketahui dari adanya letusan gunung berapi dan gempa bumi. Kedua, adanya proses tektonik lempeng. Menurut pengertian, tektonik lempeng adalah semua kerak bumi merupakan suatu lempeng yang bersifat kaku terhadap satu dengan lainnya di atas satu cairan yang plastis, di mana masing-masing lempeng tersebut bergerak menjauh dari pusatnya, sehingga terjadi kemunculan yang berada di tengah samudera, atau dengan kata lain, main oceanic ridge, dan kemudian menyusup ke bawah lempeng lainnya melalui satu jalur pembengkokan atau subduction zone, atau bergeser terhadap lempeng lainnya, dengan dibatasi oleh sesar mendatar atau transport from dengan kecepatan relatif 10 cm. Sehingga proses pembentukan kepulauan Indonesia dapat terlihat pada pemunculan beberapa pulau yang ada di sepanjang Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan terakhir ada proses tektonik kepulauan. Kepulauan Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan tektonik kepulauan yang berasal dari proses lempeng tektonik berdasarkan klasifikasinya. Kepulauan Indonesia terbentuk dari 3 hasil pergerakan lempeng besar, yaitu lempeng Pasifik di sebelah barat, lempeng Samudra
India di sebelah selatan dan lempeng Asia di sebelah utara. Aktivitas lempeng besar tersebut telah terjadi sejak zaman Neogen sekitar 50 juta tahun yang lalu. Dan hingga sekarang ketiga lempeng tersebut masih aktif yang seringkali menyebabkan adanya guncangan gempa bumi yang berskala ringan hingga berat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.